Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Saudara, kali ini saya akan menjelaskan tentang embrio urgensi organisasi Islam menurut Al-Quran. Sebelumnya, mari kita menjelaskan tentang dua hal, yaitu Allah dan makhluk. Allah itu adalah Khalik yang menciptakan makhluk. Makhluk merupakan yang diciptakan oleh Allah. Jadi ada Allah, ada selain Allah. Bahasan kita terfokus kepada selain Allah, yaitu makhluk. Kemudian makhluk ini ada dua. Satu, makhluk penerima beban amanah. Kedua, makhluk bukan penerima beban amanah. Makhluk penerima beban amanah dalam hal ini adalah jin dan manusia. Ayat yang sering kali kita terdengarkan adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin, dikemukakan lebih awal daripada al-ins, karena penciptaan jin lebih dulu daripada penciptaan manusia. Tidaklah aku menciptakan golongan jin dan golongan manusia kecuali keseluruhannya, jin maupun manusia ini dimaksudkan untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Karena itu di sini diberi beban amanah. Dengan adanya beban amanah, maka jin dan manusia ini kelak dibangkitkan untuk menerima pembalasan, baik pembalasan pahala maupun pembalasan dosa. Dengan demikian, di dunia ini kedua golongan baik jin maupun manusia merupakan aktor. Sementara makhluk bukan penerima beban amanah, malaikat, tumbuh-tumbuhan, hewan, benda alam, atau apapun benda alam di bumi maupun langit diciptakan oleh Allah untuk kehidupan jin dan manusia. Jadi hewan apapun itu diciptakan oleh Allah untuk kehidupan jin dan manusia. Langit, bumi, lautan, udara itu diciptakan oleh Allah untuk jin dan manusia. Malaikat pun ditugaskan oleh Allah untuk mengantarkan udara, angin, untuk menurunkan hujan, untuk membagi rezeki. Semua yang ada di dunia ini lebih ditugaskan kepada para malaikat. Nah ini, sehingga nanti pada hari kiamat semua makhluk Allah hancur, baik yang penerima beban maupun bukan penerima beban. Malaikat-malaikat hancur. Malaikat yang meniup trompet nanti juga dimatikan oleh Allah. Kemudian yang malaikat Israel juga wafat nanti. Ya, sehingga ada ungkapan kullu syai'in halikun illa wajhah. Itu ayat. Jadi Allah berfirman, segala sesuatu itu halikun, hancur semuanya, tinggal Allah sendiri. Makhluk ini hancur semuanya, tinggal Allah sendiri. Setelah kemudian Allah memperlihatkan kesombongannya. Memang sombong itu nggak boleh dimiliki oleh siapapun kecuali dimiliki oleh Allah. Ini kecuali dimiliki oleh Allah. Baik. Jadi bahasan ini kita fokus kepada makhluk. Dari makhluk ini kita fokus kepada yang penerima beban amanah. Dari penerima beban amanah kita fokus kepada manusia, bukan jin. Karena jin itu di alam gaib, sementara manusia di alam yang tampak atau alam syahadah. Manusia memasuki alam yang tampak, sekaligus manusia penerima beban amanah dari Allah. Jadi kita ini di dunia ini bukan tujuan.
Ini ujian, bukan tujuan, ujian sebagai penerima beban. Nanti di akhirat kita dibangkitkan kembali, kemudian kita dibalas atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Manusia, saudara, dilengkapi nafsu dan akal. Manusia dilengkapi nafsu dan akal. Nafsu mendorong untuk melakukan apapun demi kesenangan jasmani. Makan yang lezat, enak kan di tubuh. Kemudian sauna, penghangat jasmani. Itu nafsu ke sana. Mengapa orang-orang menciptakan peralatan teknologi yang begitu canggih? Lihat, semua teknologi-teknologi yang diciptakan oleh manusia, hampir kebanyakannya diperuntukkan untuk kesenangan jasmani. Diperuntukkan kesenangan jasmani. Pesawat, supaya tidak capek dalam perjalanan jauh, maka diciptakan teknologi transportasi. Supaya ada hubungan antara satu dan yang lain, diciptakan teknologi komunikasi. Supaya untuk menghancurkan suatu negara cepat selesai, diperlukan teknologi kedirgantaraan atau teknologi militer. Semuanya teknologi itu untuk kesenangan jasmani, setidaknya untuk meringankan beban tubuh, ya. Nah, di dalam Al-Quran, jasmani manusia disebut sebagai kata al-bashar. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini basyarum mithlukum, manusia seperti kalian. Kalian bisa makan, aku juga. Kalian juga minum, aku juga. Kalian berhubungan seksual, aku juga. Jadi manusia Rasulullah ini dibentuk sebagai manusia untuk menjadi keteladanan dengan kita sebagai manusia. Jadi seandainya Rasul itu dibentuk malaikat, kita bisa berkilah, ya memang di situ malaikat, kita manusia, beda penciptaannya. Makanya kita nggak bisa menirunya, nggak bisa seperti itu. Karena Rasulullah itu sebagai manusia, Rasulullah juga punya nafsu, Rasulullah juga dilengkapi akal, maka kita bisa meniru Rasulullah. Di sini letaknya. Nah, hanya saja akal ini membawa kita pada ketenangan ruhani, supaya ruhani kita tenang. Mengapa tenang? Karena pada dasarnya Al-Quran menggariskan bahwa manusia itu diciptakan dengan potensi sifat-sifat buruk. Antara lain, manusia itu diciptakan idza masau syarru jazua, selalu mengeluh, selalu sambatan, manakala menerima hal-hal yang tidak diinginkan. Manusia itu juga selalu pelit ketika dia mendapatkan atau memperoleh sesuatu yang diinginkan. Seakan-akan orang lain jangan tahu, nanti kalau tahu ini diminta nanti. Pelitnya luar biasa manusia ini. Fi kabad, lemah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Begitu lemah, apes, ambruk. Mudah ambruk manusia itu. Berapa kekuatan manusia itu? Nggak bisa. Lakanut. Innal insana lebih lakanut. Innal insana li rabbihi lakanut. Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat mencintai tahta, sangat mencintai lawan jenis, pria maupun wanita, sangat mencintai harta. Kalau ada orang sangat cinta dengan harta, ya manusiawi. Manusiawi dalam arti memang sifat-sifat buruknya tidak dikendalikan, justru dimanfaatkan oleh nafsu. Karena itu akal dipotensikan, dikembangkan. Pengembangan akal dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu yang berbasis iman. Ada ilmu yang berbasis iman.
untuk mengendalikan akal agar akal itu bisa melawan nafsu. Nafsunya bukan hilang, tapi dikalahkan, dikendalikan oleh akal. Sehingga sifat-sifat buruk ini terkendali. Ini yang disebut al-haq. Jadi akal itu menopang kebenaran, mencari kebenaran terus, mencari kebenaran walaupun secara jasmani sengsara, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dalam keadaan mengantuk. Gak enak sekali kalau kita itu mengutamakan akal dan mengendalikan nafsu. Jelas jasmaninya tidak mengalami kesenangan, makannya gak enak, kemudian tidurnya pun juga gak enak. Lalu apalagi kita sering lapar, kita sering capek, ngaji pun sering capek, ngantuk dan sebagainya, karena jasmaninya tidak mengalami kesenangan. Tapi kalau kemaksiatan, jasmaninya mengalami kesenangan. Fi asar takwim. Oke. Karena itu nafsu ini dengan menggunakan kesenangan jasmani menggeret manusia pada umumnya untuk menjadikan kebatilan sebagai tujuan, menjadikan kebatilan itu sebagai strategi atau metode atau pendekatan kebatilan. Tujuannya kebatilan, boleh jadi dia menutupinya dengan kebenaran, seakan-akan kebenaran, seakan-akan. Banyak sekali kata-kata manis, kita menjaga perdamaian, kita anti kekerasan, kita memiliki toleransi, padahal dia sendiri tidak toleransi, padahal dia sendiri sangat melakukan kekejaman. Tapi kekejaman itu ditutupi lagi. Enggak, kita ini anti kekerasan, kita ini menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Enggak. Nah itu banyak sekali kebatilan yang dijadikan sebagai tujuan sekalipun ditutup-tutupi. Nah, kita harus mengetahui dari mana? Dari sini. Kesenangan jasmani. Banyak organisasi yang memberikan arah kepada anggotanya, ini nanti dapat keuntungan finansial sekian. Wow, semakin tertarik. Ini nanti kita memiliki rumah satu-satu. Wah, tertarik. Ini nanti kita mencapai prestasi dunia begini-begini sehingga income Anda semakin bertambah. Tertarik. Jadi kalau ada organisasi yang menambah income kita, yang menambah kesenangan jasmani kita, yang menambah meraih kesenangan itu, kita diperbolehkan apapun yang tentang kemaksiatan dan sebagainya, itu banyak pengikutnya, banyak sekali. Tapi ketahuilah bahwa itu bagi kami adalah lembaga atau organisasi non-Islam, bukan Islam, tapi lembaga atau organisasi non-Islam yang mengolah pada kebatilan. Ingat, kebatilan ini jauh dari iman. Saya nggak ngomong iman, cukup kebatilan saja mewakili bahwa ini pun tidak mendasarkan kepada keimanan. Jadi walaupun tidak saya sampaikan ini ada keimanannya, tidak. Karena kebatilan itu adalah pasti tidak menjunjung keimanan kepada Allah. Nah, sementara akal itu mengarah kepada ketenangan rohani. Akal itu ketenangan rohani. Jadi kalau kita benar-benar menjadikan akal itu sebagai potensi berpikir, potensi untuk tadabbur, untuk mencermati beberapa gejala alam, gejala manusia, maka kita akan menemukan al-haq. Tentu akal ini harus bisa mengalahkan nafsu. Ini disebut lembaga organisasi Islam. Jadi ada saja organisasi namanya Islam, misalnya Al-Jami'ah, misalnya Ansarullah, walaupun namanya Ansarullah, penolong-penolong Allah, tapi kalau dan dikembangkan itu adalah batil,
dengan mendasarkan pada kesenangan jasmani, sudah itu bukan lembaga atau organisasi Islam, tetapi lembaga organisasi non-Islam. Walaupun namanya Ansarullah, walaupun ini namanya misalnya Budi Pekerti, bukan nggak Islami namanya, iya, tetapi mereka terfokus pada pengembangan akal, penelitian, pendidikan, pengajaran, dan tidak ada harapan untuk menjadi ini dan itu. Jadi murni melakukan penelitian, murni mencari kebenaran, murni menguak apa yang disebut dengan kebenaran. Nafsunya dikalahkan. Jadi kalau mereka penelitian tidak karena apapun, tidak karena harta, tidak karena finansial, tidak. Mereka semata-mata murni menemukan kebaikan. Disinilah kemudian iman akan menyertainya. Iman akan menyertainya. Lalu lembaga tersebut dinamakan Islam atau organisasi Islam. Jadi dengan adanya dua bidang ini kita bisa memilah mana termasuk lembaga atau organisasi Islam, mana lembaga atau organisasi non-Islam. Kata kuncinya ada di al-haq wal batil. Dalam dunia ini, sepanjang kita masih hidup di dunia, al-haq dan al-batil masih berperang. Ada kalanya mereka pembela al-haq. Pembela al-haq itu adalah mereka mendayagunakan akalnya mengalahkan nafsu. Itu pembela al-haq. Ada kalanya mereka pembela al-batil. Tentu saja melawan al-haq. Setiap sekali ada al-haq dilawan oleh mereka. Nah, mereka membela al-batil. Mengapa? Nafsunya diperdalam, dipertebal, diperbesar potensinya dibanding akal. Akalnya diperkecil, diperlemah. Mereka pembela al-batil. Ada juga ya antara akal dan nafsu ini tidak ada yang menang. Artinya mereka akal dan nafsunya itu disamakan. Ya terkadang akalnya masuk, tapi juga nafsunya masuk. Pelimpan mereka ini. Pelimpan, ke batil juga enggak, ke al-haq juga enggak. Jadi kalau ada semacam penegakan kebenaran, orang yang demikian ini dia apatis. Dia enggak simpatik, belas enggak. Tapi juga dia tidak merusak. Dia tidak mendukung, juga tidak merusak. Mereka apatis, cuek. Tidak mau tahu. Ini yang disebut oleh Al-Quran sebagai ad-dhalin. Kalau yang pejuang al-haq, alladzina an'amta alaihim. Kalau pejuang al-batil itu namanya al-maghdub, yang dibenci oleh Allah. Ada orang yang dibenci oleh Allah, ada orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, ada orang yang disesatkan oleh Allah karena mereka tidak memperkuat akalnya, sehingga mereka tidak tahu nafsunya yang kuat apa akal yang kuat, nggak tahu. Boleh jadi dua-duanya, sehingga tidak terjadi pejuang-pejuang yang tangguh. Nah, di dalam kehidupan dunia ini perseteruan itu di situ. Jadi kalau saya melihat tidak ada namanya perdamaian di dunia ini, jangan mimpi. Perdamaian itu di akhirat, di surga damai. Di akhirat itulah kita menemukan kata-kata yang indah, tidak ada kata-kata yang buruk, tidak ada kata-kata yang menohok, tidak ada. Perbuatan yang buruk pun nggak ada, semuanya indah, dicabut oleh Allah. Hal-hal yang membuat kita itu dendam, sombong, nafsu-nafsu itu dicabut oleh Allah. Sehingga di surga itu kita melihat ke perdamaian sejati. Di situ kesenangan sejati, ya, di surga. Di sini nggak ada perdamaian, nggak ada, karena pertarungan antara al-haq dan al-batil. Nah, organisasi pun juga sama.
Organisasi Islam itu membela al-haq, organisasi non-Islam membela al-batil. Di mana letaknya? Tadi saya katakan rohani menjadi pilihan. Sementara jasmani diabaikan, bukan diperkecil, dikalahkan, tetapi tidak diberhentikan, tidak dilenyapkan, nggak bisa melenyapkan kesenangan jasmani, pastilah gitu. Nah, dari sini saudara kita melanjut kepada penjelasan surat Al-Asr. Mengapa Al-Asr? Karena 3 ayat ini mencerminkan proses manajemen di dalam organisasi. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Surat Al-Asr ini diawali dari sumpah yang menunjukkan waktu. Waktunya apa? Waktu asar. Waktu asar menjelang maghrib. Berarti sebentar lagi dunia ini mau berakhir. Boleh jadi ditafsirkan seperti itu. Boleh jadi wal asr itu memang secara umum waktu itu penting, termasuk waktu asar. Nah itu. Kemudian innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dari sisi rohaninya benar-benar dalam kerugian. Kerugian apapun. Kerugian finansial, kerugian non finansial, kerugian material, kerugian non material, kerugian apapun. Manusia pada dasarnya memiliki kerugian. Mengapa saudara? Karena manusia diberikan potensi sifat buruk. Manusia itu pada dasarnya lemah, sedih sekali. Gampang menangisi hartanya. Itu manusia aslinya. Nah, supaya mereka itu tidak berada dalam kerugian, perlu ada namanya potensi yang dikembangkan. 1, ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman itu menancap. Iman itu tidak bergerak. Iman itu menancap, kuat, dan diperkuat. Harus diperkuat. Bukan dikembangkan iman, tapi diperkuat. Iman harus diperkuat, bukan dikembangkan. Ya, saya ulangi, iman harus diperkuat. Supaya apa? Aman. Karena kata amanah, iman itu berkaitan dengan amanah, berkaitan dengan aman. 6M, man, method, material, money, market, dan machine. 6M itu yang termasuk menjadi pijakan Amanu ini adalah manajemen aset dan manajemen keuangan. Jadi di dalam organisasi itu manajemen keuangan harus dikelola secara amanah. Demikian pula manajemen aset harus dikelola secara amanah. Gitu. Kemudian dikembangkan untuk memperoleh produk. Produknya di dalam manajemen itu adalah amilus sholihat, perbuatan yang baik. Jadi produk dari organisasi Islam itu adalah amal-amal yang baik. Amal-amal yang baik ini harus didasarkan pada iman yang kuat. Kalau ini bisa dikembangkan, wa amilus sholihat. Lihat, sholihat ini, wa amilus sholat ini bentuknya jamak, artinya bisa dikembangkan berbagai macam perbuatan baik itu, macam-macam. Kadang-kala ada orang itu senang sedekah, ya kembangkan aja. Kadang-kala ada orang itu senang membangun, senang memberikan nasihat, senang sholat, senang membaca Al-Qur'annya, senang menyebarkan ilmu, semuanya dikembangkan. Ini adalah manajemen produksi, dikembangkan dari sebuah program, kemudian program itu dikembangkan dalam beberapa bentuk kegiatan. Oke.
Wa tawasau bil haqqi. Ingat, ada dua tawasau. Artinya wasiat yang dilakukan satu sama lain itu penting. Kalau kita lihat dari sini, ini jamak. Ini jamak, wa amil itu jamak, ya, bentuk jamak. Ini juga jamak, dilakukan oleh orang banyak. Ini juga dilakukan oleh orang jamak. Ya, dilakukan oleh orang banyak, bentuknya fi'il mati, juga bentuknya fi'il mati. Artinya, seluruh komponen ini harus dilakukan oleh banyak orang. Dan itu memang organisasi. Kerjasama satu sama lain. Oke. Watawasau itu saling berwasiat. Ingat, wasiat tafa'ala itu pelakunya banyak. Pelakunya banyak. Tafa'ala itu pelakunya banyak. Ini kekuasaan tafa'ala. Tawasau tafa'ala. Pelakunya banyak, bukan hanya satu, banyak. Sehingga mereka yang terlibat dalam wasiat ini itu seluruh organisasi. Seluruh organisasi. Jika kita lihat apa yang menjadikan wasiat mereka, yaitu bil haq. Kebenaran al-haq. Al-haq ini kalau kita lihat perubahan manusia insan dari sifat-sifat buruk bagaimana dikendalikan oleh akal agar tercipta sifat buruk itu menjadi baik. Misalnya, kenapa orang itu dermawan padahal pada asalnya manusia itu kikir. Pada asalnya manusia itu kikir. Tapi kenapa dia bisa dermawan? Karena dia diolah. Wasiat itu diolah satu sama lain oleh banyak orang sehingga menjadikan terdekat pada al-haq. Ini saya sebut sebagai manajemen strategis. Jadi bil haq itu ingat menggunakan kata ba, ilsaq, menempel, ya, menempel, nggak bisa terpisahkan. Jadi dimanapun, untuk apapun, oleh siapapun, al-haq jangan dilepas. Al-haq jangan dilepas. Kebenaran Qur'ani jangan dilepas. Kebenaran Tuhan Allah jangan dilepas. Harus disertakan. Jangan bertindak sekuler. Sekuler itu memisahkan agama dengan keduniawian. Itu nggak cocok dengan ini. Karena itu di sini adalah manajemen strategis bil haq. Menempelkan apapun dengan kebenaran. Dengan apapun. Anda boleh kerjasama dengan siapapun, tapi al-haq sertakan juga. Kalau memang nggak cocok, pisah. Mohon maaf Pak, organisasi kami tidak bisa kerjasama dengan Bapak karena organisasi memiliki platform tersendiri, nilai tersendiri. Jadi al-haq itu merupakan basis nilai yang tertanam menjadi budaya organisasi. Sehingga perilaku organisasi yang dimainkan oleh beberapa personal di dalam organisasi tersebut mencerminkan nilai yang dibangun tersebut. Itu namanya watawasau bil haqqi. Sama-sama organisasi Islam, tapi atribut pakaiannya berbeda. Pola pikirnya berbeda. Pola sikapnya berbeda. Mengapa? Karena bil haqqnya, watawasau bil haqqnya itu intensitasnya berbeda. Ya. Yang ketiga, yang keempat ini berikutnya watawasau bisabri, saling berwasiat tentang kesabaran. Ingat, sabar itu merupakan wasiat yang dihubungkan dengan personal satu dengan personal yang lain. Jadi misalnya kepada orang lain yang sabar ya, itu ada yang dikatakan yang sabar ya. Sabar itu berkaitan dengan sikap, ucapan, dan tindakan. Karena itu sabar berkaitan dengan pelaku yang disebut dengan manusia, man. Ya. Pelaku manusia yang ada dalam manajemen itu ada sisi ujung, ada sisi yang paling akhir. Ujungnya itu adalah manajemen SDM. Yang menjalankan roda organisasi itu manajemen SDM. Tapi di luar organisasi sebagai sasaran organisasi itu adalah manajemen marketing, manajemen pasar, market, ya, manajemen marketing, manajemen pasar, marketing. Nah, manajemen pasar pemasaran ini di mana ada pasarnya disasarkan, sebelumnya itu disegmentasikan, sebelum ditarget,
dinilai secara segmentatif, kemudian digerakkan sedemikian rupa. Ini manajemen marketing. Mereka itu pasar, bukan hewan. Jadi manajemen itu oleh manusia kepada manusia, oleh manusia sebagai SDM kepada manusia sebagai pasar. Nah, ini watawa sopi. Wahai para pengurus, bersabarlah kalian manakala kalian sedang melakukan organisasi. Wahai para pasar, pangsa pasar, bersabarlah kalian karena kalian nanti kalau kalian bergabung dengan kami, kalau kalian bekerja sama dengan kami, kalau kalian mampu atau mau mengikuti saran-saran kami, sabar ya, sabar. Ini jadi kesabaran itu berkaitan dengan jenis manusia. Tapi kalau al-haq itu enggak. Al-haq itu instrumen, alat. Kalau dalam input itu namanya instrumental input. Sementara al-sabr itu raw input. Inputnya adalah manusia. Nanti melahirkan manusia. Manusianya itu adalah input utama. Sementara input instrumennya atau alatnya itu al-haq. Bagaimana Anda menjadikan manusia agar beriman dan beramal sholihat kalau tidak dengan menggunakan al-haq? Ini wajib instrumennya ini. Agar mereka kuat dari sisi iman, berkembang dari sisi amaliyah. Kuat imannya, berkembang amaliyah solehnya, kemudian instrumen haknya itu dipegang secara sungguh-sungguh, diterapkan dengan sungguh-sungguh, lalu mereka mengerjakannya dengan kesabaran. Inilah yang ada dalam al-asr. Jadi manusia, ulang lagi sebagai garis besarnya, yang dijadikan sasaran dalam manajemen itu bukan makhluk makhluk yang lain kecuali makhluk manusia. Mengapa makhluk manusia? Karena manusia hidup di alam syahada, alam yang tampak. Manusia juga penerima beban amanah. Kemudian manusia itu dilengkapi akal dan nafsu. Sehingga akal inilah yang mengarahkan pada ketenangan rohani, kemudian nafsu mengarahkan pada kesenangan jasmani. Yang pada gilirannya nanti nafsu ini mengalahkan akal, sehingga yang diperjuangkan adalah kebatilan. Jika akal yang mengarah pada ketenangan nafsu, akal ini merubah sifat-sifat buruk manusia, kemudian dijadikan yang baik, sehingga akal ini mengalahkan nafsu. Mereka merupakan pejuang al-haq. Lalu di dalam dunia ini, organisasi itu ada dua ini. Pejuang al-haq yang mengutamakan rohani dengan iman dan ilmu, pejuang al-batil yang mengutamakan nafsu, dengan memperhatikan kesenangan jasmani. Dan ini banyak. Kalau dihitung-hitung lebih banyak mana organisasi yang batil dan sama organisasi yang al-haq, lebih banyak organisasi kebatilan. Mengapa? Karena mereka banyak mengajak manusia menggunakan instrumen kesenangan jasmani. Organisasi pariwisata, organisasi apapun lah yang kalau sudah menggunakan instrumen kemaksiatan, kesenangan jasmani, insya Allah banyak pengikutnya. Tapi kalau sudah menggunakan ketenangan jasmani, al-haq, jarang pengikutnya. Jarang sekali pengikutnya. Karena itu kita nggak boleh bangga dengan pengikut. Kita harus bangga dengan prinsip manajemen, yaitu watawasau bil haqqi. Itu prinsip manajemen watawasau bil haqqi. Nah, ini adalah garis surah yang menjelaskan tentang manajemen organisasi. Jadi surat terpendek 3 ayat, surat Al-Asr, itu bisa disebut juga sebagai surat organisasi secara menyeluruh. Begitulah nanti kita bertemu dengan surat-surat lain yang kita maknai secara organisasi manajemen. Mudah-mudahan manfaat fid dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.